guys, nah jadi di matkul hukum bisnis kali ini kita kelompok 4 akan menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama dalam kegiatan bisnis. Nah sebelum kita masuk ke materi, ini nih nama kelompok-kelompok kita, bisa dibaca sendiri ya. Nah jadi kalian udah tahu belum sih apa itu merger pada usaha berbentuk PT? Jangan pusing, sini kelompok 4 bakal ngejelasin nih. Pasal 109 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja yang mengubah pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT dikenal dengan istilah penggabungan dan pengambil alihan. Penggabungan atau merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada. Nah, tahu nggak sih kalau merger itu dibedakan menjadi 5 loh? Yang pertama yaitu ada merger horizontal, merger vertikal, merger konglomerat, merger konerik, dan merger perluasan pasar. Yang pertama itu ada merger horizontal di mana dua perusahaan dalam bidang usaha yang sama bergabung. Nah ini nih contoh merger horizontal. Nah Trans TV dan Trans 7 bergabung menjadi Transcorp. Nah, kalau kalian belum tahu, ini penjelasannya. Penggabungan usaha tersebut dikatakan sebagai contoh merger horizontal karena perusahaan tersebut sama-sama usaha di bidang media, gaya hidup, dan hiburan, yang akhirnya keduanya telah menjadi televisi swasta nasional di bawah naungan Transcorp. Yang kedua adalah merger vertikal, penggabungan satu perusahaan dengan salah satu pelanggan atau pemasoknya. Nah contoh dari merger vertikal ada perusahaan AOL bergabung dengan perusahaan Time Warner. Jadi kalau kalian belum mengerti, ini nih penjelasannya. Jadi AOL memiliki bisnis media yang tersebar di distribusi digital konten, produk digital konten, hingga jasa digital konten. Sedangkan Time Warner adalah salah satu perusahaan media massa dan konglomerasi hiburan asal Amerika Serikat. Yang ketiga yaitu ada merger konglomerat, yaitu penggabungan usaha yang terlibat dalam kegiatan bisnis yang tidak terkait. Nah contoh dari merger konglomerat adalah Gojek dan Tokopedia bergabung menjadi satu kesatuan, yaitu akhirnya menjadi GoTo, yaitu Go Far Go Together. Yang belum mengerti, sini aku jelasin nih. Gojek maupun Tokopedia, keduanya bermula dari startup yang memiliki fokus layanan yang berbeda. Gojek adalah aplikasi ojek online, sedangkan Tokopedia adalah aplikasi yang fokus dengan layanan e-commerce-nya. Meski telah merger, Gojek dan Tokopedia akan tetap beroperasi dalam entitas yang berdiri sendiri di dalam ekosistem GoTo. Yang keempat ada merger konglomerat, yaitu gabungan dari dua atau lebih perusahaan yang beroperasi di pasar atau sektor yang sama dengan faktor-faktor yang saling tumpang tindih. Nah ini adalah contoh merger konglomerat, yaitu perusahaan City bergabung dengan perusahaan Travelers. Buat yang belum tahu, ini nih penjelasannya. Penggabungan perluasan produk dicapai ketika lini produk baru dari satu perusahaan ditambahkan ke lini produk yang ada dari perusahaan lain. Ketika dua perusahaan menjadi satu di bawah perluasan produk, mereka dapat memperoleh akses ke kelompok konsumen yang lebih besar dan dengan demikian pangsa pasar yang akan lebih besar. Yang kelima ada merger perluasan pasar. Merger jenis ini terjadi antara perusahaan yang menjual produk yang sama tetapi bersaing di pasar yang berbeda. Nah ini nih ada contoh merger perluasan pasar, yang dimana Bank Bapindo, Bank Budidaya, dan Bank Ekspor Indonesia serta Bank Dagang Negara bergabung menjadi Bank Mandiri Tbk. Sini aku jelasin. Bank Mandiri Tbk merupakan perusahaan hasil penggabungan dari beberapa perusahaan seperti Bank Bangunan Indonesia, Bank Bumidaya, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Dagang Negara. Oke, gimana guys? Udah ngerti kan tentang penjelasan tadi?
Udah sih, tapi aku mau nanya nih. Jadi gimana sih akibat hukum dari merger? Wah, makasih ya pertanyaannya. Jadi, dalam hal ini konsekuensi hukum dari penggabungan perusahaan atau merger terhadap eksistensi perusahaan perseroan terbatas yang diambil alih adalah berakhir karena hukum pada pasal 122 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Sedangkan perusahaan perseroan terbatas yang mengambil alih tetap memakai nama dan identitasnya. Yeay, makasih ya penjelasannya. Jadi sekarang aku udah ngerti nih. Oke, sama-sama. Jadi kesimpulannya adalah penggabungan perusahaan atau yang biasa kita sebut merger merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan menimbulkan konsekuensi hukum ketika dilakukan oleh subjek hukum yang sah. Dalam hal ini adalah badan hukum yang berupa perusahaan perseroan terbatas, yang dimana merger dibagi menjadi 5 dan masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Buah mangga, buah kiwi sudah matang, sudah dicuci. Sekian video dari kami harap kalian mengerti. Muah. Okay, thank you guys. See you in the next project. Bye-bye.